Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam transaksi yang ada di perusahaan dagang, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah jurnal umum dan jurnal khusus. Dan diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mempresentasikan praktek tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kata kuncinya adalah pembelian secara kredit. Contoh transaksi. Transaksi pertama adalah tanggal 9 Mei 2020. Perusahaan dagang Bahana membeli barang dagang dari toko Abadi sebesar 5 juta dengan syarat 5/10 N/30 dengan nomor faktur 010. Di jurnal penjualan kita akan masukkan tanggal 9. Keterangannya adalah toko Abadi karena ada hubungannya dengan toko Abadi. Selanjutnya nomor faktur adalah 010. Transaksi ini mengakibatkan adanya perubahan di sebelah debit dan kredit. Karena pembeliannya secara kredit, maka pembelian kita akan bertambah sebesar 5 juta. Dan di kredit akan mengakibatkan adanya utang dagang juga sebesar 5 juta. Untuk transaksi selanjutnya adalah tanggal 10 Mei 2020. PD Bahana membeli perlengkapan secara kredit dari toko Pandawa sebesar Rp500.000 dengan nomor faktur 016. Di sini terdapat perbedaan antara transaksi pertama dan kedua. Transaksi pertama adalah pembelian barang dagang, transaksi kedua adalah pembelian perlengkapan, tapi dua-duanya sama-sama secara kredit. Kita lihat di sini tanggal 10 Mei keterangan toko Pandawa dengan nomor faktur 016. Sedangkan di kolom debit kita lihat di sini bukan kita masukkan dalam pembelian karena pembelian ini adalah khusus pembelian barang dagang. Maka perlengkapan di sini kita masukkan ke dalam serba-serbi dengan nama akun perlengkapan dan nomor akun adalah 113 dan jumlahnya Rp500.000. Untuk sebelah kredit adalah sama, yaitu Rp500.000. Jika kita jumlahkan, di debit ada 5.500.000 dan di kredit juga ada 5.500.000. Yang kedua adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kata kuncinya adalah penjualan secara kredit. Contoh transaksi tanggal 5 Mei 2020, PD Bahana menjual barang dagang kepada toko Abadi sebesar Rp1 juta dengan syarat 2/10 N/30
dan nomor faktur 001. Kita masukkan ke dalam jurnal penjualan yang kolomnya sebagai berikut. Kita pindahkan tanggal 5 Mei. Keterangan yaitu toko abadi, nomor faktur 001, dan syarat pembayaran 2/10 N30. Dalam transaksi ini muncul nama akun yaitu piutang dagang di sebelah debit sebesar Rp1.000.000 dan penjualan di sebelah kredit sebesar Rp1.000.000. Transaksi kedua, tanggal 8 Mei 2020, PD Bahana menjual peralatan secara kredit kepada Tuan Joko sebesar Rp200.000 dengan nomor faktur 002. Yang pertama adalah tanggal 8 Mei. Selanjutnya keterangan adalah Tuan Joko, nomor faktur 002 tanpa syarat pembayaran karena tidak ada di sini kecuali kita tulis di situ adalah secara kredit. Maka yang muncul adalah piutang dagang bertambah sebesar Rp200.000. Sedangkan di kredit kita tidak menulisnya di penjualan karena penjualan itu khusus barang dagang. Selain barang dagang, kita masukkan ke dalam serba-serbi. Untuk nama akun adalah peralatan, nomor akunnya 121, dan jumlah sama dengan piutang dagang yaitu Rp200.000. Kita lihat di debit, ada piutang dagang sebesar Rp1.200.000 dan di kredit kita total di situ antara penjualan dengan peralatan sama juga Rp1.200.000. Jurnal ketiga adalah jurnal penerimaan kas atau biasa kita sebut dengan jurnal masuk, yaitu jurnal yang khusus mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan bertambah. Kata kuncinya adalah uang kas bertambah. Contoh transaksi yaitu penjualan secara tunai, pelunasan piutang, dan retur dari pembelian secara tunai. Contoh transaksi yang pertama adalah tanggal 12 Mei 2020. Dijual barang dagang kepada PT Nusa seharga Rp2.500.000 dengan tunai. Dan pemilik PD Bahana menyetor modal sebesar Rp10 juta. Di sini ada dua transaksi. Yang pertama kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kolomnya seperti ini. Tanggal kita masukkan 12 Mei, keterangan yaitu PT Nusa, debit bertambah sebesar Rp2.500.000 dan di kredit ada penambahan di penjualan yaitu Rp2.500.000. Untuk transaksi kedua yaitu adalah keterangan kita tulis setor modal, debit bertambah Rp10 juta dan di kredit kita masukkan ke dalam serba-serbi. Nah, di sini di kolom kredit tidak ada nama akun modal, yang ada hanya penjualan dan piutang dagang, di mana penjualan dan piutang dagang ini sering muncul di penerimaan kas. Di serba-serbi nama akunnya adalah modal, nomor akunnya 311 dan jumlah sebesar 10 juta. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 14 Mei 2020. Diterima pelunasan piutang dari toko abadi, transaksi tanggal 5 Mei 2020. Kita lihat di sini tanggal 14 kita masukkan. Selanjutnya keterangan yaitu toko abadi yang akan kita masukkan ke dalam kas, yaitu kita lihat di sini tanggal 5 Mei 2020 menjual kepada toko abadi dengan syarat 2/10 N/30.
tanggal 5 ke tanggal 14 belum 10 hari, jadi mendapatkan potongan sebesar 2%. Di 1 juta kali 2% yaitu 20.000. Selanjutnya 1 juta dikurangi 20.000 yaitu 980.000 rupiah. Kita masukkan ke kas 980.000 rupiah. Dan potongan pembeliannya yaitu 20.000 rupiah. Selanjutnya di kredit adalah piutang dagang bertambah sebesar 1 juta. Kalau kita lihat di sini kolom debit dan kolom kredit itu posisinya akan sama, yaitu 10.350.000 rupiah. Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas atau biasa disebut dengan jurnal kas keluar, yaitu jurnal yang khusus mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan berkurang. Kuncinya adalah kas berkurang. Contoh transaksinya adalah pembelian tunai, pelunasan utang, retur dari penjualan secara tunai, atau pribadi, dan pembayaran dan beban. Kita masuk ke dalam contoh transaksi. Yang pertama adalah tanggal 17 Mei 2020, dibeli barang dagang dari PD Barokah seharga 3 juta dengan tunai. Kita lihat kolom jurnal pengeluaran kas tanggal 17 Mei. Tangannya adalah PD Barokah. Selanjutnya di kolom debit kita masukkan ke dalam kolom pembelian sebesar 3 juta karena dilakukan secara tunai, maka uang kas berkurang sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya adalah tanggal 18 Mei 2020, dilunasi utang kepada PD Abadi transaksi tanggal 9 Mei 2020. Kita lihat di kolom jurnal pengeluaran kas, kita masukkan 18 Mei, keterangannya yaitu PD Abadi. Selanjutnya kita lihat di sini untuk utang dagang sebesar 5 juta rupiah. Transaksi tanggal 9 Mei. Selanjutnya bayar tanggal 18 Mei. Jadi potongan sebesar 5% dari 5 juta yaitu 250.000. 5 juta dikurangi 250.000 yaitu 4.750.000. Kita masukkan ke dalam kas karena yang berkurang itu. Selanjutnya ada potongan pembelian sebesar 250.000 rupiah. Antara debit dan kredit sama, yaitu 8 juta. Jurnal yang terakhir adalah jurnal umum. Itu jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus. Kata kuncinya adalah dicatat di jurnal khusus. Selanjutnya contoh yaitu retur dari penjualan secara kredit dan retur dari pembelian secara kredit. Untuk transaksinya adalah tanggal 25 Mei 2020 dikembalikan barang dagang yang telah dibeli secara kredit kepada PD Abadi sebesar
Rp500.000. Jurnalnya sebagai berikut. Kita masukkan tanggal 25 Mei. Keterangannya adalah utang dagang berkurang. Utang dagang berkurang di sebelah debit sebesar Rp500.000. Sedangkan di kredit karena adanya pengembalian maka ditulis netur pembelian sebesar sama Rp500.000. Untuk contoh selanjutnya adalah tanggal 27 Mei 2020 diterima kembali barang yang dijual secara kredit dari toko Arjuna sebesar Rp100.000. Masukkan tanggal 27, netur penjualan, adanya pengembalian karena penjualan. Di debit 100.000, di kredit kita lihat keterangannya adalah piutang dagang berkurang. Piutang dagang berkurang karena barang yang dibeli kembalikan, maka tagihan kita juga berkurang sebesar 100.000. Kita lihat di kredit sama. Jurnal umum dan jurnal khusus telah kita lalui. Semoga kalian dapat mengerti apa yang telah kita bahas tadi. Dan untuk akhir pelajaran kita, tolong soal-soal ini dikerjakan. Dari transaksi-transaksi tersebut, buatlah jurnal khusus. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat mengerjakan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.